Halo sahabat, kembali lagi ke channel kesayangan kamu, Garasi Palu. Unit di belakang saya merupakan unit yang spesial yang kali ini akan kita bahas. Toyota Veloz terbaru 2022. Kita langsung aja membahas unit yang satu ini, unit spesial satu ini. Secara overall kalian sudah melihat mobil ini mendapatkan perubahan yang sangat besar, terutama di dimensi dari panjang, lebar, tinggi dari kendaraan ini mendapatkan perubahan yang cukup signifikan dibanding dengan perubahan-perubahan sebelumnya. Veloz seperti yang kita ketahui merupakan pengembangan dari Toyota Avanza sebelumnya, tetapi kali ini Veloz dan Toyota benar-benar melakukan perubahan yang membuat semua orang kagum melihat penampilannya. So, kita akan bahas satu persatu. Teman-teman bisa ngelihat mobil ini, waduh ganteng banget ya. Dari overall desain yang diberikan oleh Toyota terhadap Veloz, kita lihat di sini lampu-lampu yang sangat tegas, kemudian grill yang cukup besar di sini membuat penampilan mobil ini semakin terlihat gagah dan juga sekaligus maskulin ya. Dan tidak hanya perubahan-perubahan yang terjadi di kosmetik mobil ini, tetapi perubahan terbesar yang ada di mobil ini justru ada di balik kap mesin ini. Selain grill yang besar, di sini juga kita melihat ada kamera. Itu artinya kemungkinan ini adalah fitur kamera 360 ya. Veloz terbaru tetap menggunakan mesin 1500 cc, tetapi yang berbeda kali ini adalah seperti yang terlihat di mesin Veloz ini, transmisi tidak lagi berada di bagian belakang mesin, tetapi sudah berada di bagian samping mesin. Yang artinya Veloz saat ini sudah tidak menggunakan penggerak roda belakang, tetapi menggunakan penggerak roda depan. Ya, bagi pengguna Avanza ya, fanatik Avanza dari dulu, mungkin yang senang menggunakan mobil Avanza karena salah satu mobil yang mempertahankan transmisi roda belakang, penggerak roda belakang, mungkin sedikit kecewa dengan perubahan yang dilakukan Toyota terhadap Veloz kali ini. Namun antara penggerak belakang dan penggerak depan sesungguhnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika penggerak roda belakang lebih bisa diandalkan ketika melewati jalur-jalur yang medan yang berat seperti pendakian, namun untuk penggerak roda depan itu sangat bisa diandalkan ketika Anda bermanuver di jalan raya. Perubahan juga terjadi di kaki-kaki. Di sini Veloz diberikan velg dengan ukuran yang lebih proper dari sebelumnya, yaitu ring 17, terutama di Veloz tipe tertinggi, tipe Q-nya itu mendapatkan perubahan di bagian kaki-kaki sehingga memberikan kesan lebih macho. Memperkuat argumen saya ketika di depan tadi. Kita sudah lihat ada kamera di depan dan di sini di spion juga diberikan kamera. Itu artinya memperkuat bahwa mungkin Toyota Veloz ini diberikan fitur 360 derajat. Tidak hanya kamera, juga di sini terdapat satu buah lampu yang memudahkan Anda ketika parkir. Desain yang panjang dipertegas dengan grill chrome yang memanjang tanpa putus sampai dengan di belakang. Tapi tidak lupa saya sedikit ingin membahas salah satu fitur yang ada di spion Veloz ini. Ini merupakan fitur blind spot monitoring yang sudah disematkan di Veloz kali ini. Ini memudahkan Anda ketika ada kendaraan yang sedang berada di samping Anda, namun Anda tidak melihat dari dalam. Ya, fitur ini akan membantu untuk memperingati Anda bahwa ada kendaraan yang sedang berdekatan dengan Anda. Ini dia nih salah satu perubahan yang cukup positif ya terhadap Veloz terbaru ini. Toyota memberikan Veloz terbaru dengan cakram tidak hanya di depan tetapi juga ke semua 4 rodanya termasuk di belakang, sehingga akurasi dari pengereman Toyota Veloz bisa dipastikan jauh lebih baik dari sebelumnya. Teman-teman bisa lihat perubahan di bodi Veloz bagian belakang ini ya. Terlihat sangat positif perubahan-perubahan di sini, tidak hanya kosmetik tetapi
material-material yang sangat berfungsi dengan baik. Kita melihat dari atas ada antena Shark-fin, kemudian kita dapat elemen pemanas juga, front defogger, kemudian wiper tentunya, dan ini yang sangat menarik, aksen lampu dari lampu stop itu menyambung sampai dengan kiri dan kanan dari Veloz ini. Ya, kemudian kita melihat di sini juga terdapat satu kamera untuk memudahkan untuk Anda parkir, dan yang menarik di sini tidak ada lagi tulisan Avanza. Jadi emblem-emblem yang disematkan di Veloz ini benar-benar ditujukan untuk membedakan segmentasi antara Avanza dan Veloz. Di sini hanya ada satu emblem, kemudian emblem mempertegas bahwa ini adalah Veloz bukan Avanza. Kemudian di sini ada emblem menegaskan bahwa tipe yang Anda miliki tipe apa. Dengan bertambahnya ukuran panjang dari Veloz ini, otomatis akan membuat kabin dalam Veloz ini semakin lega. Kita akan buktikan apakah itu benar adanya. Veloz juga sebelumnya sudah dilengkapi dengan tuas elektrik ya untuk membuka pintu bagasi. Wah, tentu saja yang saya katakan tadi cukup benar, karena dengan melihat semua kursi yang ada di dalam mobil ini posisi tegak, kita melihat space bagasi yang disediakan masih cukup sangat mungkin untuk memuat 3 cover medium di bagasi ini. Selain bagasi yang ditawarkan, di sini juga ada perubahan-perubahan positif yang dilakukan. Sebelumnya mungkin di Veloz sebelumnya ketika Anda melakukan penyimpanan toolkit yang tidak rapi, kali ini Anda tidak perlu khawatir karena di sini Veloz sudah diberikan tempat penyimpanan toolkit yang sangat rapi sehingga memudahkan Anda untuk menyimpannya. Jika bagasi yang ditawarkan ini belum memenuhi kebutuhan Anda, maka bangku dari jok ketiga dan baris kedua itu bisa dilipat rata lantai. Sebentar kita akan buktikan. Teman-teman, saya sudah berada di dalam kabin, tepatnya di kursi baris kedua dari Toyota Veloz. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa posisi duduk dari penumpang itu sangat nyaman, sangat luas. Bahkan ini kursi yang saya sudah set posisi berkendara saya. Di sini posisi kaki saya sangat luas sehingga tidak ada mentok. Bahkan di sini yang menarik, di sini Toyota membuat sedikit cekungan sehingga ketika mobil ini harus terisi penuh dengan penumpang di belakang, di tengah, maka kursi ini dapat saya majukan sampai maksimal seperti ini. Tetapi untuk saya yang tingginya 168 cm itu sama sekali kaki saya tidak mentok terhadap kursi di depan. Kepala saya juga masih sangat lega. Kemudian sandaran kursi juga ini masih sangat proper, masih sangat nyaman untuk ditempati. Dan satu yang spesial, kursi dari baris kedua ini bisa direbahkan sesuai keinginan Anda. Anda bisa bepergian dengan sangat nyaman dengan mobil ini, karena ini merupakan perubahan yang sangat positif terhadap Veloz. Aduh, nyaman sekali. Jadi mungkin ini bisa terjadi kompromi antara penumpang di belakang dengan penumpang di tengah ketika mobil ini harus terisi dengan penuh, sehingga ada kompromi antara jarak kursi yang bisa Anda atur di dalam mobil ini. Sangat menyenangkan berada di baris kedua Toyota Veloz kali ini. Tempat penyimpanan di sini sangat berlimpah. Jadi ketika teman-teman ingin berlibur dengan keluarga, kita bisa lihat di sini. Di sini disediakan ada cup holder, kemudian di pintu juga ada, pintu kiri juga ada. Dan yang terpenting adalah mobil ini sangat mengikuti perkembangan zaman. Sudah bisa dipastikan saat ini kita tidak bisa lepas-lepas jauh-jauh dari gadget tentunya ya. Maka di sini disediakan slot USB 21 ampere, dan saya sangat senang karena slot USB ini tidak perlu kita menambahkan kepala charger lagi untuk bisa menggunakan. Di sini juga ada banyak penyimpanan, kita bisa lihat. Di sini ada banyak penyimpanan, di sini juga ada tempat penyimpanan, begitu juga di
kursi penumpang depan. Wow, ada yang menarik di bagian plafon Veloz terbaru ini. Sangat berbeda dengan sebelumnya. Saya mulai dari posisi knop AC Toyota Veloz ini. Ini merupakan posisi yang menurut saya paling tepat ya. Jadi posisi tengah ini dapat diakses oleh penumpang baris depan, penumpang tengah maupun penumpang yang ada di belakang. Untuk penempatan posisi knop AC ini menurut saya perubahan yang sangat positif. Di sini juga kita lihat dari sirip-sirip AC juga mengalami perubahan. Ini modelnya sangat mirip dengan sirip-sirip sayap pesawat ya. Jadi tidak seperti tempelan-tempelan lagi di Veloz generasi sebelumnya. Dan yang pasti ini adalah fitur utama di Veloz terbaru. Ini merupakan Rear Entertainment System, fitur yang sangat didambakan bagi pemilik-pemilik mobil karena fitur ini sangat menunjang kenyamanan Anda ketika berada di dalam mobil saat bepergian. Satu fitur juga yang belum ada di generasi sebelumnya adalah akomodasi armrest. Jadi di tangan kanan saya material empuk, di tangan kiri saya empuk. Saya siap bepergian. Saya sudah berada di tempat duduk baris terakhir atau baris paling belakang di Toyota Veloz terbaru ini. Tadi jok ini sudah saya setting posisi tengah ya, sehingga masih memungkinkan untuk penumpang di belakang untuk duduk. Di sini saya masih cukup nyaman duduk di belakang. Di sini memang didesain hanya untuk 2 penumpang, tetapi yang menarik dari posisi duduk yang saya rasakan di Toyota Veloz ini dibuat seperti halnya teater ya. Jadi penumpang di belakang itu sangat jelas melihat ke depan, sehingga ini sangat berguna ketika melakukan perjalanan jauh, membantu penumpang kita untuk tidak mabuk ya. Jadi paling belakang ini tinggi, kemudian di tengah sedikit turun, kemudian di driver lebih turun lagi. Posisi ini saya pikir sangat bagus, dan tidak itu aja, di belakang juga tidak seperti di anak tirikan ya. Mungkin penumpang belakang biasanya penumpang anak tiri ya, tapi di sini juga banyak akomodasi yang diberikan oleh Toyota Veloz. Seperti di sini ada soket 12 volt, jadi penumpang baris ketiga kita juga dapat mengecharge gadgetnya dengan mudah tentunya. Satu perubahan yang cukup positif di kabin Toyota Veloz kali ini pertama mungkin di kelasnya ya. Jadi untuk penganturan kursi baris kedua ke baris ketiga bisa dilakukan dengan metode sofa mode, sehingga penumpang itu rasanya bisa selonjoran dengan kaki diangkat. Mohon maaf, ada sepatu saya, tapi ini mungkin ada agak kompromi dengan orang di depan kita bahwa mungkin ada kaos kaki atau sepatu yang di dekat dia ya gitu. Tapi overall dengan melepas headrest dari kursi ini sangat memungkinkan untuk Anda lakukan posisi mode sofa, sehingga dalam perjalanan jauh Anda sangat nyaman menaiki mobil ini. Teman-teman, saya sudah berada di tempat paling saya sukai ketika saya berada di dalam kabin Veloz terbaru ini. Perubahan yang sangat positif terjadi di area kabin, terutama di posisi driver. Saya pertama-tama ingin menjelaskan yang pertama saya rasakan ketika saya duduk di jok kemudi ini. Dari posisi mengemudi sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan Veloz sebelumnya, karena banyak fitur yang ditawarkan. Terutama yang pertama, di sini ada pengaturan steer, tidak hanya tilt namun juga bisa teleskopik. Jadi ini adalah posisi favorit saya. Jadi ketika Anda berkendara sangat ergonomis, kaki Anda bisa selonjoran, namun posisi setir Anda itu tidak terlalu jauh dari tubuh Anda. Ini posisi yang sangat menyenangkan ketika berkendara.
Tidak hanya itu juga, di setir ini banyak sekali tombol-tombol ya. Tidak seperti Veloz sebelumnya, mungkin hanya ada audio steering switch, tetapi di sini juga ada mode berkendara, kemudian Bluetooth teleponi, dan desain dari setir ini juga sangat proper, dan saya suka ada aksen silver yang membuat setir ini terlihat lebih maskulin. Untuk cluster dari speedometer Veloz ini sudah menggunakan full TFT ya, jadi sangat memanjakan mata dari pengemudinya itu sendiri. Warna yang diberikan itu perpaduan warna yang sangat baik, sehingga cukup terang ketika siang, namun tidak membuat silau juga ketika malam. Di sini kita lihat ada material-material yang bagus, material empuk. Di bagian dashboard juga material empuk. Ini merupakan ubahan-ubahan yang tidak hanya berkesan kosmetik, namun mencerminkan sesuatu perubahan yang berasa lebih mahal ya, seperti itu. Untuk head unit ini bukan floating-floatingan, tetapi ini sudah benar-benar floating ya, karena kalau floatingan biasanya terlihat timbul tapi di belakangnya tebal, tapi ini betul-betul head unit yang floating, dan head unit juga sudah cukup canggih karena sudah mendukung Android Auto dan tentunya Apple CarPlay. Sangat menyenangkan ketika berada di mobil, Anda tinggal menyambungkan gadget Anda dengan head unit ini, dan Anda dapat mengaksesnya dengan mudah tentunya. Kemudian di sini ada panel AC. Wow, ini sudah digital auto climate ya. Tentu saja AC ini sangat canggih, dapat menyesuaikan suhu dalam ruangan dan di luar ruangan secara otomatis. Di sini ada indikator passenger, sehingga Anda dapat memonitor seat belt yang belum terpakai di baris penumpang Anda. Dan tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan engine start stop button, sehingga Anda tidak perlu lagi memutar kunci, karena ini kuncinya juga sudah smart keyless ya. Kuncinya juga sudah smart keyless. Jadi ketika Anda masuk, tinggal diletakkan saja, kemudian Anda tinggal pencet tombol ini dan mobilnya menyala. Saya dari tadi sangat tertarik ya melihat transmisi yang ditawarkan oleh Veloz terbaru ini, karena sebelumnya Veloz atau Avanza di tipe otomatis itu sebelumnya menggunakan transmisi 4 percepatan konvensional, tetapi kali ini untuk pertama kalinya Toyota menggunakan transmisi CVT, yang artinya secara konsumsi bahan bakar itu lebih efisien, kemudian mesin lebih bertenaga dan responsif, dan tentunya CVT ini lebih sigap tarikannya dibandingkan dengan transmisi konvensional seperti biasa. Di sini ditawarkan ada mode manual Tiptronic 6 percepatan, jadi Anda bisa melakukan simulasi mode manual dengan transmisi ini ketika Anda ingin melaju kencang di jalan raya tentunya. Di sini ada fitur baru yang ditawarkan, ada rem parkir elektronik. Jadi yang saya katakan, mobil ini memang sangat value for money ketika Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk sebuah mobil. Mobil ini menjawab apa yang Anda inginkan. Tidak hanya sesuai dengan jumlah uang yang Anda bayar, tetapi Anda juga mendapatkan rasa percaya diri ketika berkendara di jalan raya. Wah, mobil saya sudah cukup canggih dengan Veloz ini. Ada rem parkir elektronik, kemudian ada auto hold juga. Jadi Anda tidak perlu khawatir ketika berada di jalan yang menanjak. Ketika Anda merilis rem parkirnya, mobil juga tidak akan mundur, tetapi ada sistem yang membantu Anda untuk merilis mobil itu sehingga tidak terjadi
kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah salah satu fitur yang sangat modern karena seperti yang kita tahu zaman sekarang gadget-gadget sudah canggih. Jadi fitur wireless charging, ketika gadget Anda sudah support dengan fitur ini, Anda hanya tinggal meletakkan gadget Anda di sini, maka gadget Anda akan terisi secara otomatis. Nah, salah satu fitur yang membuat seorang pengemudi menjadi sangat nyaman adalah dengan diberikannya fitur atau akomodasi armrest, atau yang kita lebih kenal disebut dengan sandaran tangan, dengan bahan yang material yang empuk di sebelah kiri, kemudian material empuk di sebelah kanan. Jadi ketika Anda melakukan perjalanan yang cukup jauh, ini merupakan fitur atau akomodasi yang membuat Anda sedikit lebih senang ketika berada di kabin Veloz terbaru ini. Dan tentunya di kabin bagian depan Veloz ini sangat banyak tempat penyimpanan. Anda tidak perlu khawatir dengan masalah tempat penyimpanan. Di bawah saya ini ada 3 cup holder, kemudian door pocket, di depan kisi-kisi AC juga ini ada cup holder sehingga menjaga minuman Anda tetap berada di suhu dingin. Di sini juga ada cup holder yang mode pencet sehingga minuman dari penumpang duduk bagian depan Anda juga minumannya terjaga suhu dinginnya. Tidak hanya itu aja. Di sini saya melihat ada soket 2,1 ampere, kemudian ada tempat penyimpanan, jadi Anda akan sangat praktis ketika melakukan pengisian gadget Anda di sini. Satu yang hampir saya lupa. Ternyata samar-samar saya melihat bahwa mobil ini kok terkesan mahal ya gitu. Ternyata ada fitur yang menunjang rasa percaya diri Anda ketika berada di dalam mobil ini adalah penambahan ambient light. Saya melihat ambient light di dashboard bagian door trim pintu, kemudian di konsol tengah juga saya melihat ambient light, kemudian saya juga melihat ambient light di bagian rear entertainment system ini, sehingga baik pengemudi maupun penumpang atau bahkan pemilik kendaraan ini, seperti yang saya katakan tadi, value for money. Ketika Anda mengeluarkan budget yang cukup besar untuk memiliki sebuah mobil, maka Veloz bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Kamera 360, kamera 360 yang sudah ada di Veloz terbaru ini. Jadi di sini ada 3 mode untuk melihat. Jadi ini mode pertama, Anda bisa melihat posisi mobil dari atas, kemudian depan. Kemudian mode kedua ini depan saja. Kemudian di sini ada kamera yang berada di masing-masing spion. Kemudian di sini Anda dapat mengganti warna mobil sesuai dengan keinginan Anda, atau mungkin dalam situasi silau sehingga Anda dapat memudahkan melihat posisi dari mobil tersebut. Berbicara tentang fitur keselamatan, tidak usah diragukan lagi, Veloz 2022 sudah dilengkapi dengan 6 airbag untuk tipe teratasnya. Kemudian di sini saya melihat ada vehicle stability control. Di sini juga Anda bisa melihat bahwa Toyota dengan sistem keamanan terbaru yaitu TSS, Toyota Safety Sense. Sistem ini dapat membantu atau membuat Anda terasa lebih nyaman ketika berkendara. Jadi ketika di lampu merah, Anda mungkin sering bengong ya ketika lampu merah dan lampu sudah berubah menjadi hijau. Dan mobil di depan Anda sudah berjalan, nanti akan ada pemberitahuan di samping TV bahwa Anda sudah harus jalan. Kemudian ada sistem yang dapat mendeteksi ketika Anda sedang berkendara dan Anda sudah keluar jalur, maka sistem itu akan mengintervensi setir Anda untuk membuat kendaraan Anda kembali ke jalur sebelumnya. Ini merupakan fitur-fitur keselamatan terbaik dan mungkin yang pertama kelas. Demikian review kami Toyota Veloz terbaru 2022.
Apakah ini menjadi satu keinginan Anda untuk memiliki mobil tersebut? Saat ini kami sudah berada di Toyota Hajikaya Juanda, Kota Palu. Jika Anda ingin mengetahui atau mengecek harga dari unit tersebut, nanti Anda dapat menghubungi kontak marketing yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekian review kami tentang Veloz terbaru 2022. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.